ini pangkal tenggorokan, hurufnya ada hamzah dan ha. A, ha. Tempatnya di pangkal tenggorokan ya. Jadi huruf H ini bukan ada di dada ya, sebagian ini ya kalau pakai H itu di dada. Bukan, tapi di pangkal tenggorokan. Dia punya sifat khusus yang kemarin ya, ada beban aja, tapi tempatnya bukan di dada. Tempatnya tadi di mana? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ya, huruf H dan huruf A. A, H. Ya. Baik, ya itu yang pertama pangkal tenggorokan. Kalau seandainya kita baca di sini dijelaskan oleh mu'alif ya, mu'alif memberikan contoh itu dengan mensukun setiap huruf-huruf hijaiyah. Karena memang kata para ulama, agar kita tahu makhraj dan sifat suatu huruf itu pasti paling bagus kalau disukun. A dirasakan tempatnya di pangkal tenggorokan. A, I, U, Ah, I, U. Ya, coba sekalian mungkin diulangi ya, saya ulangi. A, I, U, Ah, I, U, Ba, Bi, Bu, Bah. Ya, ada hatahnya, bukan di dada, tapi kesannya memang ada suara dada, tapi bukan di dada ya. Ada suara besarnya ini. Bah, Bi, Bu. Oh iya, ya itu adalah terasa di sini semua ya. Ya itu tadi masih ya, tempatnya bukan di dada. Di dada huruf hijaiyah Rasanya di sini tadi. Iya, ya karena memang ada sifat hatah, sifat bebannya itu. Tapi ya, memang tempatnya di pangkal tenggorokan. Baik, itu adalah huruf hamzah dan huruf ba. Jadi huruf hamzah itu bukan bak, bik, bu, tapi ba. Ya. Kalau bak itu di lidah, bak itu di lidah, bukan bak ya. Ya, tapi bak, bi, bu. Nah, itu dia. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan, huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian yang kedua, yakni tengah tenggorokan ya. Tengah tenggorokan di sini diisi oleh ain dan huruf ha. Ya. Ain dan juga huruf ha ya. Coba kita baca bersama-sama teman-teman sekalian. Dirasakan, disukun, dirasakan tempatnya di tengah tenggorokan. Dirasakan ya. Ditekan dirasakan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Sekedarnya disentuh saja. Ba, Bi, Bu. Nah, baik. Ingat ya, ini huruf ain bukan hidung, bukan ba, bukan hidung, ba. Tempatnya di tengah tenggorokan. Jadi tidak boleh ada suara dengungnya, nggak boleh. Karena sebagian kaum muslimin huruf ain dibaca dengung, ng biasanya, nga, bukan nga ya, bukan nga, tapi di tengah tenggorokan. Ba, Bi, Bu. Baik. Sekarang huruf ha. Nah, tidak boleh ada nya ya. Huruf ha ini tidak boleh ada nya ya. Harus murni ha. Biasanya kalau kita kayak apa namanya mau cumut ya. Nah, ini dia. Tidak boleh ada nya ya. Dirasakan di tengah tenggorokan. Bah, Bi, Bu. Itu ha ya. Jadi dibedakan nanti huruf ha dan huruf ha ya. Ha dan ha itu huruf yang berbeda. Jangan sampai itu dicampur. Sebagaimana kita sampaikan kemarin di surah Al-Kautsar ya. Berikut ayatnya.
Fasholli li rabbika Wanhar. itu pakai Wanhar. hak ya, jangan Wanhar. sampai dia iltibas atau berganti menjadi huruf ha. Fasholli li rabbika wanhar, bukan wanhar tapi wanhar. Karena memang tipis ya Wanhar. perbedaannya, tapi sangat fatal seandainya seorang qari membaca. Kemarin yang betul wanhar. Kalau wanhar maknanya apa kemarin? Wanhar Apa ya? maknanya apa? Mana asalnya apa? Nah itu. Dan sholatlah untuk rohmu dan juga Berkorban. berkorbanlah, itu pakai hak. Tapi kalau sholat qari baca hak dengan ha, fasholli li rabbika wanhar, nah itu maknanya apa kemarin? Dan sholatlah kamu dan juga hardilah orang lain ya, kita suruh bacalah orang lain, itu fatal sekali ya. Jadi hak dan hak lain. Tapi tengah tenggorokan, kalau G kalau antum rasakan huruf G itu di lidah. G. G, ya. G. Lidahnya G. pelan-pelan. G. G. Ini bukan G. Tapi di tenggorokan. Go. Ho. Go. Ho. Go. Salah. Ho. Ya. Go. Ho. Go. Ho. Tempat kedudukan sudah sama. Bu. Hu. Hu. El. Au. Iu. Iu. U. U. Bau. Bau. Ini bukan bau ya, bukan bau. Dirasakan di ujung tenggorokan. Bau. Bau. Biu. Biu. Bu. Bu. Oke, itu huruf koin. Kemudian huruf kha, el, el, dirasakan di pangkal tenggorokan, di ujung tenggorokan, el, il, Il. bel, Bau. bil, Biu. dirasakan, buh, Bu. ini ya. Pangkal tenggorokan di mana, Ustaz? Dibol? Pangkal tenggorokan di Ujung mana? tenggorokan, ujung tenggorokan itu hampir dekat dengan lisan ya, hampir Oh. dekat dengan lisan. Bel, bil, buh. Eh, Dan huruf kha ini para jamaah sekalian itu sekedarnya ya, yang penting keluarnya itu sudah cukup, jangan terlalu berlebihan ya. Bel ya. Wah, keren. Itu banyak teman-teman yang pengen fasih ya, pengen fasih tapi kha-nya kebablasan, itu juga keliru ya. Bel kebablasannya cuma sekedarnya bel, orang tahu itu huruf kha berarti sudah cukup ya, tidak perlu sampai dilebih-lebihkan. bau. Baik, ini adalah makhraj yang kedua, yakni tenggorokan. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke makhraj yang ketiga, ada pertanyaan seputar rongga mulut dan juga tenggorokan. Mu'arif di sini pangkal lisan bertemu dengan langit-langit sebelah atas ya. Jadi ini lidah lisan ya. Di pangkal lisan menyentuh langit-langit sebelah atas. Jadi huruf qaf ini para bapak sekalian itu tempatnya pangkal lisan menyentuh langit-langit sebelah atas, disentuh ya, sentuh langit-langit sebelah atas. Kemudian poin yang kedua adalah huruf qaf ini kalau Anda perhatikan langit-langit sebelah atas itu terbagi jadi dua. Ada yang lunak, ada yang keras. Kalau mungkin dipegang ya. Kalau semakin ke dalam itu semakin lunak, yang ada bahasanya kalau gitu. Untuk sementara Pandelan. Andeng-andeng apa? ada gambarnya itu sementara. Amandel. Untuk sementara Oh iya, iya. ada gambarnya. Nah ini dia. Yang itu di atas itu. Amandel itu. Amandel. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, bapak sekalian. Nah ini dia. Wah, Jadi ini. langit-langit sebelah atas itu terbagi jadi dua ya. Terbagi jadi dua. Ada yang lunak itu yang ini. Nah, Ada yang keras ya. Ada yang lunak, ada yang keras. Nah huruf qaf ini tempatnya yang di lunaknya ini. Ya. Oh, jadi bukan di intil-intil ya namanya. Bukan di intil-intil tapi di lunaknya ini. Ya. Sekedarnya cuma sentuh ya. Kata ulama di sini cuma sentuh. Itu cukup. Jadi jangan sampai kebablasan ya, itu nggak boleh ya. Sekedarnya baik. Ya ini untuk huruf qaf di sini. Nah huruf kaf sama tempatnya di pangkal lidah ya, pangkal lidah, tapi bagian yang kerasnya agak depan. K. 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 K.
Ka. K. Ya, ini satu tempat. Ko, ka. Ko. K. Nah, coba kita baca Ko. nih. K. Coba diulangi, pada sekalian. Ako. Ako. Dirasakan tempatnya ya. Ako. 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 Dirasakan ya tempatnya di apa namanya bagian lunaknya. Ako. Ako. Iko. Iko. Uko. Uko. Bako. Bako. Biko. Biko. Buko. Buko. Ya, jangan sampai ada ya. Kalau ada nya itu kaf ya. Buko. Jadi Bu. ako. Jadi betul-betul nggak ada hamzahnya. Buko. Kemudian kaf sekarang coba ak, Ak. ik, Ik. uk, Uk. bak, Bak. bik, Bik. buk. Buk. Sekali lagi bak, Bak. bik, Bik. buk. Buk. Nah, baik ya. Itu huruf kof dan huruf kaf. Tempatnya kita harus tahu dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kof dan kaf? Kaf ngeluarinnya apa istilahnya angin ya. Ya, apa namanya? Hamesnya gitu. Ya mas. Ya ini tambahan nih. Sebenarnya ini nanti pelajarannya di sifat tapi nggak apa-apa kita singgung di sini. Jadi huruf kof dan huruf kaf tadi sudah ada gambaran makhrajnya. Sekarang sifatnya itu beda. Kalau kof itu tidak ada hamesnya, tapi kalau kaf ada hames. Hames itu ada aliran udaranya. Kalau kaf ada hamesnya, kalau disukun ada hamesnya. Ak, pertama berdiri dulu. Ak, Ak. ak, ak, ak. Kalau dilepas baru keluar hamesnya. Ak, ak, Ak. 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 Jadi kaf ini bukan mantul ake, bukan ake ya. Tapi ak, karena dilepas dia keluar hamesnya. Ak, Ak. ak, Ak. 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 Nah itu sifatnya huruf kaf. Jadi nggak boleh kalau kita baca Allah Akbar itu di pantulnya nggak boleh Allahu Akbar, Hu Akbar, bukan Hu Akbar, tapi Hu Akbar. Uak. Hu Akbar, Hu Akbar, Akbar. Ya, Hu Akbar. kafnya itu ada hamzah. Kalau qaf hanya memantul biasa. Ako, iko, uko dan seterusnya. Ngerti nggih? Untuk qaf dan kaf. Nah selanjutnya, ini juga banyak sekali ya kaum muslimin yang keliru. Ya ini 3 huruf ini, ja, sya, ya. Itu satu tempat. Ja, sya, ya. Itu tempatnya adalah di tengah-tengah lidah. Jadi ini lidah, tadi dipangkal, sekarang agak maju ke depan di tengah. Cuma diangkat saja. Ja. Ja, Ja. sya, Sa. ya. Ya. Nah, baik. Jadi nggak boleh bibirnya ikut nggak boleh. Ja atau sya. Ya, kayak kemarin Ja. sebagian kaum muslimin ya di TPA Sa. sya. Sya nggak boleh. Bukan tempatnya bukan di dua bibir, tapi di mana tadi? Tengah. Tengah lidah. Ja, Ja. sya, Sa. sya. Sa. Lagi? Sya. Ya. Ya. Coba kita baca. Aja. Aja. Dirasakan di tengah lidah. Aja. 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 Ija. Ija. Uja. Uja. Baja. Baja. Bija. Bija. Buja. Buja. Ash. As. Ulang. Ash. As. Ingat di tengah lidah, bukan di ujung lidah, bukan as, tapi ash. As. As. Ash. As. Ash. As. Ish. Is. Ush. Us. Ulang. Ash. As. Ingat bibir tidak boleh beramalan, sama seperti bukanya hamzah. A, sya. Bukanya sama, jangan dibedakan ya. Tempatnya bukan di dua bibir. Ash. As. Ish. Is. Ush. Us. Bash. Bas. Bish. Bis. Bush. Bus. Ai. Ai. I. I. Ui. Ui. Bai. Bai. Bi. Bi. Bui. Bui. Baik ya. Ini adalah tengah lidah ya. Tengah lidah diisi oleh apa tadi?
huruf ja, sa, ya. ya. Nah, sekarang kita membahas kesalahan kaum muslimin. Yang pertama jim dulu ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, jim ini tidak boleh medok ya, bukan ja, ya. Bukan ja. Biasa, ja. Oh iya, ini yang pertama huruf jim, gak boleh medok. Kemudian huruf shin tadi, bibir tidak boleh beramalan, gak boleh ikut-ikutan. Sya, dirasakan di tengah lidah. Kalau kemarin ada beberapa dari kita, shinnya kayak sin. Nah, yang membedakan shin itu pakai angin ya, shin pakai angin. Tengah lidah angin. Sya. Lagi. Bukan sa. Coba dibedakan ya, coba sekalian. Sa dan sya itu dua huruf yang lain. Ayo guys, coba mungkin jamaah bisa ditebak ya, ini sin atau sin ya, bagaimana kita kemarin. Sin atau sin coba ditebak. Sa itu yang bertitik atau yang tidak bertitik? Tidak bertitik. Kalau sa yang tidak bertitik, angkat tangan coba. Coba. Semuanya harus ini ya. Nah, baik. Kalau dulu kita di pondok setiap jawaban harus punya alasan ya. Nggak boleh orang jawab, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh nggak tahu. Semua jawaban harus tahu apa namanya alasannya. Kenapa jawab tidak bertitik? Karena begini dan begitu. Kenapa menjawab tidak bertitik atau tidak bertitik apa namanya bertitik? Karena ini dan itu ya. Semuanya harus tahu jawabannya. Minimal kita tahu oh ternyata pemahamannya masih gitu. Oh ternyata sudah paham dan seterusnya. Tapi kalau nggak tahu, aduh, susah ini ya. Baik, coba sa bertitik atau tidak bertitik? Tidak bertitik. Yang tidak bertitik angkat tangan. Tidak bertitik. Yang tidak bertitik. Saya bertitik. Coba sa itu bertitik atau tidak bertitik? Bertitik. Yang tidak bertitik angkat tangan. Tidak. Tengah-tengah reda. Tidak bertitik ya? Tidak. Bertitik. Baik. Pripun, Pak Prapno kenapa bertitik? Suaranya terlalu berat. Suaranya terlalu benar. Baik. Jadi sin dan shin ini yang membedakan bukan berat tidaknya. Bukan berat tidaknya. Yang membedakan cuma dua. Tempat keluar sama satunya angin, satunya desis. Jadi bukan berat tidaknya ya Pak Prapno. Kalau sin itu ujung lidah yang tidak bertitik ya, yang tidak bertitik itu ujung lidah pakai desis. Sa. Nasi. Nah, itu dia. Pak Ben alih suaranya seperti sa. Ya. Iya. Kalau yang bertitik 3 itu tempatnya di tengah lidah pakai angin. Sya. Bukan sa. Sya. Ini memang agak sulit ya teman-teman sekalian. Yang jelas kita harus tahu bahwasanya ja, sya, ya itu satu makrot. Tempatnya di mana tadi Pak Mono? Di tengah lidah. Tengah lidah. Yes. Ja, sya, ya. Tempatnya di tengah lidah. Untuk yang shin tadi itu kayak emang ada tarikan ke belakang Pak? Tarikan kan dari sini. Terus sedikit itu. Ya, baik. Jadi kan seperti itu kayak ya. Jadi yang bertitik 3 ini bukan SYA ya, bukan sia, tapi sya. Memang bunyinya sya, dikeluarkan sya. Kita baca semua huruf. Baca saja kho sya sama sya. Ya, sya. Paham ya? Berarti bukan sya. Ya, bukan SYA, itu tulisan Indonesia ya. Biar orang tahu ini biasanya Masya Allah kan gitu kan. Masya, ya Masya. Jadi bukan sia, tapi memang bunyinya sya. Ya, sya. Ya. Dulu kita SD ya. Belajar apa namanya? Dulu kita SD dulu belajar juz amma itu yang apa namanya merah itu terakhir ya. Iya. Itu kan ada yang bahasa Arabnya, Bahasa ada Latinnya. artinya, ada yang Bahasa Indonesia. apa namanya itu? Latin ya. Ya, Latinnya. Latinnya
Kan dulu nggak bisa baca Arabnya nggak bisa. Waktunya ada huruf do, tulisannya delo. Kita baca delo ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Delo itu keliru ya. Itu nggak boleh ya. Jadi belajar Al-Qur'an ya pakai bahasa Al-Qur'an. Jadi jangan pakai bahasa Latinnya. Baik, jadi kurang lebih seperti ya. Ya, memang bunyinya seperti itu. Jadi bukan SYA atau selainnya. Baik, ada lagi yang lain mungkin ditanyakan. Tidak ada di bahasa manapun, di negeri manapun kecuali di bahasa Arab. Ini huruf dhad. Ini unik ini. Jadi huruf dhad ini kata mu'alif di sini makhrajnya tempatnya di mana? Pangkal tepi lidah. Dibayangkan dulu. Pangkal tepi lidah. Nanti di sini ya. Pangkal tepi. Jadi bukan di ujung tapi pangkal tepi. Pangkal tepi lidah bertemu gigi geraham. Ya. Gigi geraham. Ada yang tahu urutan gigi? Ada yang tahu? Paling sini namanya gigi apa namanya? Seri. Gigi seri. Kalau yang ini? Taring. Bukan ya? Gigi taring satunya lagi. Yang ini gigi apa namanya? Apa ini nggak tahu? Ada yang tahu gigi apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Paling tahu seri tak ya. Ya. Apa geraham? Kalau yang dua ini gigi seri. Ya. Kalau yang sebelahnya gigi seri. Bukan kami di sini. Anak kurang tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Arabnya namanya gigi rubai namanya. Gigi rubai. Yang ketiga namanya baru gigi taring. Sebelahnya gigi taring, kalau bahasa Arabnya namanya gigi doahik. Gigi doahik itu sebelahnya taring. Doahik itu maknanya ketawa doahik. Jadi Nabi SAW itu kalau tertawa mentok sampai gigi doahik ini. Nggak pernah Nabi itu kalau ketawa. Sampai geramai ketok. Nah, jadi ingat ya, Nabi ketawa ya bukan tersenyum. Nabi ketawa itu paling mentok di gigi doahik. Nomor berapa tadi doahik? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4 ya. Setelah taring itu namanya gigi doahik. Setelah doahik baru gigi geraham. Di situ partnya ya. Geraham. Jadi ada gambaran ya. Tapi lidah menyentuh gigi geraham ya. Menyentuh gigi geraham. Baik kanan atau kiri ya, boleh bebas. Seorang qari boleh milih yang do atau do, kanan kiri boleh. Tapi di sini mu'alif menyarankan ya Kiri. akan tetapi sisi kiri itu lebih mudah dan lebih banyak penggunaannya ya. Dan makhraj ini keluar huruf do ya. Jadi huruf do tempatnya di sini. Nah, sebagai tambahan huruf dhad ini dia bukan di pipi, jadi nggak boleh seorang qari menggelembungkan pipinya. Oh iya. Bukan gini ya. Tapi cuma gigi apa namanya lidah bagian samping nyantuh ke atas. Do. Nah ini dia. Do. Apa ya? Kalau kanan kalau sulit ya. Ya. Itu. Jadi lidahnya jangan keluar gitu. Bukan do. Bukan. Do. Samping saja. Do. Di. Du. Do. Cuma menyentuh. Do. Di. Du. Do. Di. Du. Sudah bisa klasik nih tempatnya. Do dan Oke. Ada pertanyaan mungkin sebentar dulu. Iya sampai di karung ini gitu. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Halaman berapa? Halaman 21. Halaman 21. Ini belum ada. Ya, jadi bukan DLO ya atau DZO. Nanti memang punya do. Jadi kalau ada gambaran sudah bagus. Ya. Untuk nempel dari tepi lidahnya itu di sampingnya apa di bawahnya? Bebas, yang penting nyentuh di geraham dan bunyinya betul. Berarti kalau harus di samping atau di bawah, yang penting nyentuh di geraham. Yang penting nyentuh di geraham dan suaranya betul.
Bebas mau Do. di saat di atasnya atau di bawahnya juga bebas. Yang penting tempatnya betul, bunyinya betul. Do. 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 Ya. Dari yang lain. Do. Kayaknya rakan ini kan gigram ya, lidahnya gini ya. Ya, betul. Ya, itu dia. Baik. Ada lagi yang lain terakhir mungkin? Pak Arif? Pak Aga? Pak Mono? Sampun. Ini gram atas apa bawah? Sama ya? Geraham atas. Do. Bawah atas. Ya. Langsung gini. Do. Ya, nih. Do. Do. Geraham bagian. Do. 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 Nah, ya. Do. Kalau tidak ada, mungkin ini yang bisa kita Do. sampaikan. Coba kita Do. ulang lagi ya, Bapak sekalian. Kita meneruskan lagi biar ada gambaran. Yang pertama tadi rongga mulut. Di mana Pak Pri? Rongga mulut tadi hurufnya apa saja rongga mulut? Ya, rongga mulut kira-kira hurufnya apa?